Ketika dia mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, saya sudah memutuskan. Saya tidak peduli apakah dia iblis atau manusia. Selama dia adalah musuh Tuan Feng, itu adalah musuh dari pemborosan saya. Selama dia adalah teman dari Tuan Feng, bahkan jika dia membunuhku, itu tetaplah aku. Teman-teman yang luar biasa, saya hanya ingin mengikuti sisi Tuan Muda Feng. Yang lain tidak layak atas kesetiaan saya. Sedu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum. Ngomong-ngomong, orang tuaku menghalangi jalanku. Pergi dan bunuh dia. Aku ingin tentaranya, si pemboros berpikir sejenak. Dalam kasus pembunuhan, tolong minta juga Tuan Feng untuk memberiku kesempatan bertemu Sera sendirian. Dari apa yang aku tahu tentang Sera, dia tidak akan mewaspadai bawahannya. Selama aku bisa mendekat sendirian, aku harus yakin sekitar 70%. Feng Tianxing mengeluarkan cincin sumi dari tangannya dan melemparkannya ke Sedu. Hanya apa yang kuberikan padanya pada orang tua itu. Sedu dengan hati-hati menyimpannya, lalu melihat kembali ke kota di bawah yang telah dijarah. Saya tidak tahu kapan Tuan Muda Feng ingin saya melakukannya. Feng Tianxing tertawa dan terbang pergi. Malam ini, Sedu tidak terlalu memikirkannya, berbalik dan menuju ke perkemahan Sera. Setelah lemparan hari ini, hari sudah gelap. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk melakukannya. Memanfaatkan keriuhan perjamuan yang diadakan malam ini, Sedu memutuskan untuk menunggu lebih lama, dan bahkan naik untuk membujuk Sera beberapa gelas anggur secara langsung, dan Sera sangat mabuk. Saat larut malam, si duo pergi dengan berpura-pura, lalu mengambil cincin sumi yang diberikan Feng Tianxing kepadanya, melewati perlindungan kroni Sera, dan datang ke kamp sendirian. Sera tidur nyenyak, tanpa ada orang di sekitarnya. Sedu melangkah maju dan mengeluarkan belati yang bersinar dingin. Setan hanya memiliki dua kelemahan, kepala dan hati. Sedu memandangi Sera, yang berbaring telentang di atas sutra, mendengkur seperti guntur, dan dengan hati-hati mengamati sisik di dadanya. Lagi pula, ada celah kekuatan antara kedua belah pihak. Jika pisau ini meleset, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Dia menahan napas, sampai Sedu menentukan posisi pisaunya, lalu tiba-tiba mengangkat belati di tangannya dan menusukkannya ke dada si Luo. Tiba-tiba, sepasang tangan meraih kerisnya, dan sisiknya bertabrakan dengan ujung tajam keris itu. Siapa? Sedu meraung rendah, dan backhandnya adalah pukulan ke samping. Pada saat yang sama, 5 cakar tajam di telapak tangan muncul dan menghantam dada Sera. Kali ini, Ludu benar-benar memiliki niat membunuh. Ekor ramping melilit lengan Sedu, dan melalui keremangan, Jasper kecil muncul di mata Sedu. Sedu buru-buru mencabut cakarnya dan langsung berlutut di tanah. Saya tidak tahu, saya bertemu dengan Tuan Muda Feng. Feng Tianxing menghela nafas panjang. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia melihat seluruh proses pembunuhan yang luar biasa itu. Meskipun ada beberapa kelemahan, dan dia tidak mempertimbangkan mundur setelah ditemukan, dia membujuk Serodo untuk minum dan menciptakan peluang untuk pembunuhannya sendiri. Ferry sangat sabar dan teliti. Bagus sekali. Kamu tidak hanya setia. Jika aku tidak ikut campur, kamu seharusnya berhasil. Ayo pergi. Dia belum bisa mati. Kita masih butuh pendukung. Dari kata, kami, dalam Feng Tianxing, Ludu tiba-tiba menyadari bahwa ini hanyalah ujian kecil. Desahan lega keluar dari hatiku. Feng Tianxing meninggalkan cincin sumi di atas meja dan berkata kepada Sedu. Cincin sumi yang kuberikan padamu sore hari berisi apa yang kamu butuhkan untuk kultivasimu. Dan bawahanku tidak membutuhkan pemborosan. Yang boros mengangguk berat. Saat dia belajar lebih banyak tentang Feng Tianxing, dia juga merasa bahwa jarak antara dia dan Feng Tianxing semakin jauh. Dia tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Tuan Feng. Tapi semua ini bukan masalah. Sekarang saya tidak dapat memahaminya, tetapi karena saya belum mencapai alam Guru Feng, saya perlu belajar dengan sabar di masa depan sebelum saya dapat memahami pikiran Guru Feng. Keduanya kembali ke akademi sepanjang jalan. Setelah Feng Tianxing melapor kepada Master Jia Luo, dia kembali ke ruang belajar dan berpikir keras lagi. Sekarang saya ingin menyimpulkan apa yang akan terjadi di perlombaan iblis setelah kejadian ini. Feng Tianxing belum bisa melakukannya. Dia tidak tahu banyak tentang Demon Rache, dan itu dalam kasus begitu banyak Demon Rache. Tidak dapat campur tangan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mengarahkan semuanya ke arah yang bermanfaat baginya. Misalnya, saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengirim beberapa orang secara diam-diam. Luxury, aku akan memberimu tugas sekarang. Kamu memilih beberapa orang yang dapat dipercaya dan pergi ke kota terdekat untuk menyebarkan berita. Spesifikasinya tidak perlu terlalu eksplisit, cukup kabur. Misalnya, membujuk penguasa kota lain untuk memberi saya beberapa keuntungan dan menghindari menjadi target saya berikutnya. Itu saja. Kamu lihat pengaturannya sendiri. Setelah beberapa uji coba sebelumnya, Feng Tianxing sekarang sangat nyaman dengan kemewahannya. Lagi pula, ras iblis tetaplah ras iblis, dan dia bukanlah ras manusia dengan banyak hati. Sebelum bergaul dengan Feng Tianxing,
dia pasti tidak akan memikirkan hal seperti menggoda hati orang. Sedu telah menyatakan kesetiaan kepada Feng Tianxing dengan standar kesetiaan tertinggi dari ras iblis. Jika Anda mengubah ras iblis apapun, itu tidak akan terjadi saat ini. Pertimbangkan loyalitas orang tersebut. Sedu tidak akan pernah berpikir bahwa Feng Tianxing bahkan akan mengujinya. Meskipun dia tidak mengerti sedikit tentang ini, Ludu juga tahu bahwa dia tidak perlu mengerti. Dia hanya perlu melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi Feng Tianxing. Ya, bawahanku akan pergi sekarang. Dengan kepergian yang luar biasa, Feng Tianxing menatap Lang Lang Xinghui di luar jendela. Di atas kepalanya masih ada langit berbintang terang yang menerangi dunia ini sejak zaman kuno. Tapi sekarang, dunia yang disinarinya bukan lagi ras manusia, melainkan ras iblis. Sentuhan kekecewaan muncul di benak saya. Feng Tianxing menghela nafas. Bulan cerah di zaman kuno, orang-orang saat ini. Tepat saat Feng Tianxing membacakan, Jia Luo sudah tiba di depan pintu. Mendengar kata-kata Feng Tianxing, dia bertepuk tangan tanpa sadar. Oke, Tianxing, pelajaran menulismu telah mencapai tingkat yang baru. Tampaknya kamu harus mengandalkan kemampuanmu untuk memecahkan metode kultivasi umat manusia di masa depan. Ketika Feng Tianxing melihat Jia Luo masuk, dia menelan kata-kata tepat di depan mulutnya. Bangkit dan memberi hormat. Aku telah melihat tuannya. Jia Luo masuk ke ruang kerja dan mengeluarkan liontin batu giok dari lengannya. Ambil benda ini di tanganmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga iblis, kamu bisa mengeluarkannya. Mungkin itu akan memberiku sedikit wajah. Hanya saja aku sudah lama tidak menunjukkan wajahku di antara iblis. Dan aku tidak tahu apakah wajahku akan tetap berfungsi. Feng Tianxing merasa tersanjung, dan dengan hati-hati mengambil liontin giok itu ke dalam pelukannya. Terima kasih Tuan. Galo melambaikan tangannya lagi dan lagi. Ini hanya sedikit pemikiran untuk guru. Kamu tidak perlu mengingatnya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang penting untuk menemukanmu kali ini. Feng Tianxing gugup ketika mendengarnya. Tuan, tolong bicara.